Satu, niat, mau apa ini bicara. Yang kedua, isi, benar atau tidak. Yang ketiga, dampaknya, efeknya, apa ini efek dari perkataan. Apa yang pertama? Niat. Dua, isi. Tiga, dampaknya. Tanya, niatnya apa? Isinya benar atau tidak? Tiga, dampaknya apa? Allah jadi ridho, Allah jadi murka, jadi pahala, jadi dosa, orang jadi bahagia atau jadi sengsara, orang jadi baik atau orang jadi tersesat, orang jadi ceria atau jadi sedih. Setiap perkataan akan ada dampak. Pikir, kalau belum mendapatkan niat baik, belum yakin yang kita katakan benar, dan belum yakin manfaat, maka pilihannya adalah diam. Jadi Allah menciptakan lisan ini cuma dua pilihannya, bicara baik atau diam. Adakah yang di bawah diam? Ada, namanya sia-sia. Perkataan sia-sia. Nah, dari orang yang biasa sia-sia mudah jatuh ke yang paling buruk, yaitu perkataan dosa dan maksiat. Biasanya orang yang perkataannya tidak baik ini diawali suka bicara sia-sia. Orang yang suka bicara sia-sia susah untuk bisa zikir, karena zikir itu mudahnya dari orang yang biasa diam. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa saya susah sekali zikir, kenapa saya susah munajat, kenapa saya susah khusyuk, kenapa mulut saya kok susah menikmati doa? Sangat besar kemungkinan itu mulutnya bunyi terus, banyak bicara sia-sia dan maksiat. Seperti fufu fafa. Harusnya sebelum menulis ini saya tidak bicara politik ya, karena semua orang sekarang dengar fufu fafa. Kenapa menulis tersebut? Dan saya juga tidak tahu siapa yang menulisnya. Kenapa keluar kata-kata tidak baik? Pasti tidak pernah memeriksa niatnya baik atau tidak. Tidak pernah diperiksa isinya baik atau tidak. Dan tidak pernah memikirkan dampaknya baik atau tidak. Asal bunyi saja. Ini petaka, ujungnya sekarang jadi heboh. Jadi pelajaran bagi kita, fufu fafa itu jadi pelajaran supaya kita berhati-hati di dalam bermedia sosial. Karena kalau Allah membuka, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah mengetahui segala-galanya. Mudah-mudahan segera selesai ini urusan itu, sehingga bangsa ini jadi lebih baik perkataannya, siapapun juga. Setuju? Mudah-mudahan aku siapa aja lalu tobat, lalu menempatkan diri yang sesuai dengan kemampuan menjaga lisannya. Kalau lisan saja belum bisa dijaga, apalagi yang bisa dijaga. Lanjut.
Harus bagaimana sekarang? Mau meningkatkan iman, jaga lisan. Jelas sekali kalau ibu bapak ngobrol, maka setiap kali kita ngobrol, kita itu sedang memamerkan aib kita. Setiap kali kita ngobrol, bicara akan terukur. Oh, kualitas iman, kualitas akhlak, kualitas kebahagiaan seseorang. Dari kita bicara sudah terukur. Karena akhlak seseorang, alat ukurnya salah satunya perkataan. Iman seseorang juga salah satu alat ukurnya perkataan. Dan kebahagiaan seseorang. Makin banyak ngobrol, makin ketahuan. Maka mari kita hindari celetak-celetuk. Barang siapa diam najah, selamat. Man samata najah. Barang siapa yang banyak diamnya, selamat. Selamat dari apa? Selamat dari nyakitin orang lain. Banyak diam, selamat dari penyakit hati. Kita jadi riya, jadi ujub, jadi pamer amal yang bisa menghanguskan amal kita. Selamat kalau kita diam, selamat dari penyesalan. Kita tidak akan menyesal sudah ngomong, karena sekali sudah keluar kata-kata kita, kita akan dipenjara oleh kata-kata tersebut. Kalau sebelum keluar kata-katanya kita yang memenjarakan, tetapi sekali keluar dari mulut kita, kita akan terpenjara oleh kata-kata kita. Selamat dari penyesalan. Kalau kita diam, selamat dari menimbulkan masalah. Kalau kita diam, kita akan lebih cerdas. Kita lebih banyak mendapatkan ilmu karena banyak diam. Ini kalau ada yang ngobrol jamaah, apa yang disampaikan ini tidak akan masuk. Makanya orang yang banyak bicara daripada banyak mendengar, kecenderungannya lebih bodoh. Telinga dua, mulut satu. Banyak mendengar, bukan banyak bicara. Bicara kalau perlu dan manfaat. Jelas? Saya tidak mengerti orang yang bertengkar, dua-duanya ngomong. Siapa yang dengar? Tetangga. Nambah masalah. Giliran, kalau beda pendapat tuh giliran, supaya jelas. Kalau kita banyak diam, apa yang terjadi? Orang akan lebih suka ke kita. Orang yang mendominasi bicara cenderung tidak disukai. Dengan orang lebih percaya. Para pemimpin, para ulama, Rasulullah SAW mencontohkan, semuanya bukan orang yang banyak bicara. Justru yang banyak bicara mudah tergelincir kata-katanya. Kita tidak akan tergelincir kata-kata kalau kita lebih banyak diam. Setuju? Ibu, kalau suami diam, ibu jangan maksa. Jangan diam aja dong, jawab. Lebih baik suami diam dulu sampai tenang, baru jawabannya baik. Bapak juga gitu ya. Apa? Ya. Jangan suka ngotot. Jawab dong Bu, jawab dong Bu. Kalau marah, kalau jengkel, yang terbaik adalah diam, supaya tidak mengeluarkan kata-kata atau mengambil keputusan yang zalim. Nah, begini enak kan?
Nah sekarang kita mulai bicara niatnya apa. Niat kita bicara adalah semoga perkataan ini jadi amal soleh, karena teman kita dikubur adalah amal soleh, bekal kita ke akhirat adalah amal soleh. Amal soleh syaratnya dua, niatnya ikhlas, caranya benar. Kalau mau bicara niatkan amal soleh. Ini misal sekarang jadi penceramah begini, apa niatnya? Ingin ketahuan soleh, ingin diakui pintar, ingin pamer ilmu, ingin pamer pengalaman, ingin pamer keluasan wawasan, ingin pamer daya ingat. Ini ceramah begini bisa niatnya pamer. Hati-hati, mungkin orang mendengar anggung tapi Allah tidak menerima. Rugi bicara tidak jadi amal, rugi. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, Allah masukkan ke surga. Karena lisan dijaga, hadiahnya digerakkan oleh Allah, bisa meninggal dalam keadaan berzikir la ilaha illallah. Ayo tanya niat. Kalau mau nanya, tanya niat. Ibu, berapa berat badan ibu? Apa maksudnya? Apa? Kenapa nanya kiloan? Gimana tadi jalan macet tidak? Apa maksudnya nanya jalan? Saudara polisi lalu lintas, udah gak usah segala ditanya. Kasihan, baru datang capek harus menjelaskan kemacetan. Gak usah. Juga kalau sudah baru datang, tidak usah cerita. Jalannya macet sekali. Itu perempatan, mau apa cerita? Belum tentu orang perlu cerita kita. Selamat jauh udah untung. Alhamdulillah. Jangan bicara kecuali niatnya periksa dulu. Setuju? Ibu kalau punya tas baru mau cerita, apa niatnya? Hah? Mau bagi-bagi tas? Diam. Bapak tetangga beli motor baru, mau apa ditanya nyicilnya berapa kali? Hah? Mau ngelunasin? Jangan segala ditanya sebelum jelas niatnya. Benar nyari ridho Allah. Jangan celetak-celetuk. Setiap celetak-celetuk cukup satu patah kata untuk melukai hati orang lain. Cukup satu patah kata untuk merusak kebahagiaan orang. Cukup satu patah kata untuk menjadikan kawan jadi lawan. Cukup satu patah kata untuk membuat orang bahagia jadi sedih. Cukup satu patah kata untuk bisa menghilangkan iman kita. Bisa satu kata Allah murka kepada kita. Jangan anggap remeh celetak-celetuk. Diam. Diam. Alhamdulillah. Enak kan tenang diam begini. Apalagi tanya niat kalau mau celetak-celetuk. Jangan komentari badan orang, komentari wajah orang,
baju orang, kendaraan orang, warna kulit diam. Kok itu hitam banget ya? Siapa yang menciptakannya? Hah? Menghina siapa? Menghina penciptanya. Dan kita dengan dia juga beda sedikit. Kita kepanasan jadi sama. Udah. Yang kedua apa? Jangan banyak komentar. Jangan segala dikomentari. Jangan pamer seperti kita tahu segalanya. Percayalah, lebih nyaman tidak banyak komentar. Orang cerita sepak bola, ya sudah biarin. Walaupun kita ahli sepak bola, tidak perlu kita komentari. Kalau niatnya pamer, diam saja. Walaupun kita sudah tahu, kalau tidak ada yang perlu, gak usah dikomentar. Jelas? Tetangga beli TV baru, biarin. Duit tetangga. Kenapa itu TV-nya kayak gitu? Diam. Itu namanya dengki. Tetangga umroh, doakan. Alhamdulillah, tetangga kita umroh lagi. Bulan lalu umroh, sekarang umroh. Semoga semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Beres. Kenapa dia umroh lagi? Padahal ikro aja jilid 2. Apa maksudnya? Itu dengki, itu tidak? Apa maksudnya? Kalau orang dapat nikmat, komentar kita adalah doa, semoga berkah. Bukan komentari daripada umroh lagi, ini disedekahkan. Diam. Siapa tahu sedekahnya lebih banyak, tapi rahasia. Kalau ada tetangga beli sesuatu, kerudung harganya 70.000, alhamdulillah Bu, tadi saya beli kerudung ini 70.000. Ih, ketipu, saya beli 40.000. Mau apa ngomong itu? Zolim, merusak kebahagiaan. Si ibu yang bahagia langsung bete, langsung dendam, salah penjual. Dosa merusak kebahagiaan orang. Ibu-ibu dengerin ini. Berapa banyak yang suka merusak kebahagiaan orang. Termasuk makanan. Istri masak, apapun yang dimasak istri enak. Dengerin, lelaki enak tidak Pak? Enak. Nada itu menunjukkan gak enak. Tapi artinya pun enak, disingpak enak. Bagaimana Pak rasanya kalau ini kurang berani nyebut enak karena memang kurang enak. Umur selesai tidak enak. Benar? Mau apa merusak hati orang lain? Hah? Jangan celetuk atau komentar apapun yang membuat perasaan orang jadi tidak enak. Udah, aman. Setuju? Jangan banyak bertanya. Jangan segala ditanya. Lagi duduk ada yang telepon sebelahnya. Gimana? Kita lihat. Ada apa Bu? Mau apa nanya? Kalaupun urusan yang kita harus tahu, betul ngomong. Tidak usah segala ditanya, tidak usah segala ingin tahu. Kalau tidak ada manfaatnya, nggak usah. Juga jangan nyusahin kalau orang mau umroh, mau pergi. Jangan lupa oleh-olehnya ya. Minta-minta. Jangan, itu bikin susah. Kecuali kalau saudara yang mau kosin dan ngebekelin.
Banyak yang suka celetak-celetuk sembarangan, minta oleh-oleh, memalukan. Jangan ngarap-ngarap dari orang. Makin kita begini dengar, makin tidak terhormat hidup kita. Percayalah, yang mulia itu tangan di atas. Kenapa? Seperti kurang enak ini dengarnya. Baru minta-minta ya. Kasihan tetangga umroh sampai gak jadi gara-gara terlalu banyak yang minta oleh-oleh. Jangan segala ditanya, jangan iseng ingin tahu. Orang mau pergi ke pasar, saya ke pasar dulu ya. Mau beli apa? Mau apa nanya? Semoga berkah, jadi amal soleh ke pasarnya. Beres. Setuju? Mau aman tidak? Mau kuat iman? Jangan segala diceritakan, jangan celetak-celetuk, jangan segala dikomentari, jangan segala ditanyakan. Termasuk ke suami, gak usah segala diselidiki. Ibu, kalau ibu harus tahu, nanti Allah akan ngasih tahu. Kalau ibu jaga lisan, ibu benar-benar doa ke Allah, Allah tahu semuanya. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Dan Allah tahu ibu jaga lisan karena Allah. Tapi menurut Allah ibu bekal baik kalau ibu tahu akan ada jalan yang ibu jadi tahu. Jelas? Wala tajassasu, jangan suka ngorek-ngorek. Bu, ibu, kalau boleh saya menyarankan, mendingan tidak tahu dosa dan kesalahan suami, tapi suami jadi benar, walaupun sempat tergelincir, daripada ibu tahu tapi tetap ngaco. Benar? Pilih, mending yang mana? Mending tidak tahu, tenang. Di akhirat masing-masing perhitungan. Gak usah buka-buka HP suami, memalukan. Ibu tidak tahu passwordnya. Kalaupun dibuka, ibu tidak tambah tenang. Benar? Ada yang pernah buka, artinya jadi tenang atau tambah galau? Urusan jadi beres atau nambah? Nah, jangan ribet. Di akhirat masing-masing. Tugas ibu mah jaga lisan, jaga akhlak, jaga hati, doakan yang terbaik. Kalaupun suami salah, mudah-mudahan oleh Allah dibimbing bisa tobat dan bisa jadi baik. Itu enak seperti itu. Ini juga lelaki tobat. Itu aja nasihat. Gak usah bertele-tele kalau menjelaskan sesuatu apa adanya, ringkas. Karena yang membuat istri mengerti itu bukan jago bicara, tapi setiap perkataannya disukai Allah. Allah ridho, nanti Allah yang membulak-balik hati istri. Kalau salah ngaku, kalau toh diminta ngaku ya. Kalau enggak tobat aja secepatnya. Apa yang ditutupi oleh Allah jangan dibuka, tapi segera tobat. Kalau Allah mau membuka, bekal kebuka, enggak bisa buka. Allah penguasa segala kejadian. Apalagi enggak usah segala diceritakan. Apalagi tentang diri sendiri, cenderung pakai bumbu. Kalau cerita anak, hati-hati. Duh, anak saya tuh, nah saya, kalau udah pakai saya, itu pakai bumbu, biasanya pakai bohong. Waktu
Waktu anak saya ini saya didik ya, kemudian dia tuh hafalannya tuh luar biasa. Dia memang turunannya, padahal turunannya kurang hafal ibunya. Dia itu hanya sekali baca loh langsung hafal, bohong. Padahal 20 kali cuma bohong. Hati-hati menceritakan keluarga cenderung pakai bohong. Cerita umroh pasti pakai bumbu. Pada waktu saya mencium Hajar Aswadnya, orang-orang tuh pada minggir. Padahal minggir karena ada yang mau ngepel. Benar, setiap orang cerita tentang dirinya, keluarganya, kerjaannya, ibadahnya, hartanya, kesehatannya, pendidikannya, apapun cerita tentang diri, kalau tujuannya untuk dinilai orang, pasti cenderung tergelincir pakai bohong. Tidak aman sama sekali kita ngobrolin diri sendiri. Harus sangat hati-hati. Kecenderungannya kita tuh bicara tuh niatnya ingin dipuji orang, itu yang membuat ditambah-tambah. Benar? Berhenti juga posting-postingan. Ini termasuk nih posting potret keluarga. Bukan tidak boleh potret makanan, potret tas, potret sepatu, mau apa segala diposting. Kita beli makanan enak diposting, kasihan yang tidak makan enak itu, yang lapar, yang tidak punya uang, jadi pengen ngerusak orang lain, jadi iri, jadi dengki, pamer kemesraan. Lah yang belum punya pasangan jadi gendong, benar. Ibu jangan pamer mesra sama suami, karena tidak semua suami bisa mesra. Dilihat postingannya, tuh Pak lihat suami orang, jadi berantem. Lihat anak yang lucu-lucu, tidak semua orang dititipi anak, tidak semua orang anaknya sehat, tidak semua anak bisa menarik. Kasihan yang anaknya sakit, kasihan yang anaknya sedang berbaring di rumah sakit, lihat anak yang dipamerkan jadi sedih. Mau apa? Mau cari ridho Allah, syukuri yang ada, bukan dengan dipamer-pamer begitu. Jangan dihapus, tuh lagi menghapusin. Sama kesini juga. Saya berada di pengajian bersama Hakim. Sudah belum postingnya. Sibuk saja selama pengajian lihat komen. Ibu jangan ria, dibalas lagi, jangan sungguh ya. Jangan sibuk cerita diri. Hati-hati kalau cerita diri. Juga jangan berbantah-bantahan. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan, begini dalilnya kurang lebih, aku jamin istana di pinggiran surga bagi yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Aku jamin istana di tengah surga bagi yang meninggalkan dusta walau dalam keadaan bergurau. Aku jamin istana di tempat tertinggi di surga bagi yang berakhlakul karimah. Tidak usah berdebat kalau debatnya tidak manfaat. Gak usah cari kemenangan kalau perdebatan itu dalam kondisi amarah. Diam saja.
Kan kita benar. Kenapa kita tidak berdebat? Benar ya. Kalau kondisinya orang tidak siap menerima kebenaran, kita ngomong benar juga tidak manfaat karena dia akan mendustakannya. Kalau suasana panas, tugas kita meredakannya, baru bicara baik-baik. Bukan kita tidak menyampaikan kebenaran, tapi mengkondisikan supaya kebenaran bisa didengar, bisa dipahami ya. Kalau pedagang dengan pembeli berdebat, sibuk membela dirinya, yang menang pedagang, apa yang terjadi? Kalau pedagang dan pembeli berdebat, sibuk, ini bagus, enggak di sana lebih bagus. Yang menang ngomongnya pedagang, apa yang terjadi? Pembeli nggak jadi beli. Yang menang pembeli debatnya, yang terjadi tidak dijual. Suami istri bertengkar, berdebat keras. Yang menang omongannya suami, apa yang terjadi? Istri ingin pulang. Sekarang yang menang debatnya istri, apa yang terjadi? Suami nggak pulang-pulang. Mau apa? Biasakan hindari perdebatan, ya. Masih ingat kakek-kakek 70 tahun itu? Masih ingat tidak? Kita tidak usah berdebat. Ada yang ingat, ada yang tidak, biarin. Kata kakek begini, kakek kenapa kakek awet muda, sehat, apa resepnya? Resepnya satu deh, saya tidak suka berdebat, saya tidak suka berbantah-bantahan. Kata pemuda bilang begini, jadi menurut kakek kalau kita tidak berdebat, tidak berbantah-bantahan, jadi lebih sehat. Ya menurut saya sih begitu. Gak mungkin lah kek, masa hanya dengan tidak berdebat jadi sehat, jadi awet muda. Menurut saya sih tidak mungkin kek. Tahu jawaban kakek? Saya setuju dengan pendapat saudara, beres. Udah dibilangin tidak mau berdebat. Mengerti tidak? Udahlah. Wah itu sepak bola harusnya 2-0. Setuju, beres. 2-1. Si papa mah harusnya papa tuh gajinya besar. Setuju, beres. Jangan semua urusan jadi perdebatan. Sepakat? Buat gampang saja urusan. Pulang ke rumah, di rumah misalkan makanan belum tersedia, gak usah banyak ngomong. Tinggal beres-beres saja, masak sendiri. Kenapa ini gak ada makanan? Nah, namanya juga gak ada, tinggal cari. Daripada berdebat, mending cari solusi. Setuju? Apalagi dari lisan kita, jangan marah-marah. La taghdab walakal jannah. Orang marah itu akalnya turun. Orang marah itu kecenderungannya zalim. Orang marah itu jauh dari ketenangan, jauh dari ketakwaan. Para pemarah itu jauh dari pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah itu dekatnya dengan ahli takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Sedangkan ciri orang takwa, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Menahan marah, memaafkan dan berbuat baik.
Lelaki lelaki pemarah adalah lelaki lemah. Lelaki perkasa, lelaki yang bisa mengendalikan amarahnya. Para pemarah cenderung tidak bahagia, tidak sehat, tidak disukai, dan zalim, serta Allah pun tidak menyukai para pemarah. Bu, ibu, apakah mau punya suami pemarah? Jawab, sama. Amin juga. Ya kan, Pak? Ya. Enak tidak dimarah oleh suami, Bu? Sama. Sudahlah, kalau sudah naik di sini, diam saja. Kenapa Bu diam saja? Pak, sejujurnya hati saya sedang sangat jengkel. Kalau saya bicara, saya khawatir nambah masalah. Sabar, saya juga sedang berusaha untuk tidak marah. Wibawa. Mari kita ganti sekarang, kurangi ngobrol. Bapak Ibu, kurangi ngobrol. Tidak aman. Ngobrol itu tidak aman. Ada ujub, ada ria, ada menghina, ada bohong, ada sok tahu, ada yang melecehkan, ada fitnah, ada ghibah, ada menyakiti. Tidak aman ngobrol itu, tidak aman. Kecuali ngobrol dengan niat yang baik, perkataan yang benar, dan dampaknya baik. Setuju? Jadi di rumah sepi doa. Kata guru saya, kalau ada yang ngobrol, Pak diam aja. Siapa tahu obrolannya penting. Maka kalau saya lihat ada yang ngobrol, saya jadi diam. Nah nanti yang ngobrolnya juga jadi ikut diam. Pak diam, terus lihat ke saya, itu aja. Itu teknik terbaik untuk ngajak orang diam. Ibu kalau mau ngobrol, tanya dulu yang diajak ngobrolnya ya. Mau nggak kita ngobrol nih lagi pengajian? Karena orang jauh-jauh ke sini mau belajar, jangan sampai terganggu oleh obrolan.